Adnan Raharja. Sore ini menyapa Anda, kita mengajak Anda untuk berbincang bersama tim dari IIK Bakta Kediri. Dalam publik interaktif bersama Institut Ilmu Kesehatan IIK Bakti Wiyata Kediri. Sudah hadir bersama saya di studio Andika Media, ada dua narasumber, yaitu yang pertama ada Dr. Diki Dewantoro, dosen Fakultas Kedokteran IIK Bakta. Dr. Diki, apa kabar? Kabar baik Mas Anan, terima kasih telah diundang ke Radio Andika. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa ya. Ini baru pertama kali ya hadir Baru ya? pertama kali. Iya. Saya cukup senang ini nanti bisa sharing-sharing dengan pendengar Radio Andika. Nah, di sebelahnya juga ada narasumber kedua, Dr. Gigi Ilvana Ardi Wirastuti SPKGA. Spesialis kedokteran gigi anak ya. Betul sekali Mas Adnan. Dosen FKG, Fakultas Kedokteran Gigi IIK Bakta. Dr. Ilvana, apa kabar? Apa kabar juga Mas Adnan? Alhamdulillah baik. Mas Adnan baik? Alhamdulillah ya. Vibes-nya kalau ketemu dengan teman-teman IIK Bakta selalu positif pasti ya. Iya. Kesehatan. Sehat terus ya. Sehat terus. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema bahasan pentingnya imunisasi dasar lengkap dan pemenuhan nutrisi optimal untuk tumbuh kembang anak. Teman-teman seperti biasa nanti bisa bergabung dalam interaksi ini, langsung angkat telepon ke 0811 345 4000, 0811 345 4000, WA atau telepon langsung boleh. Atau ikuti tayangan live-nya di Andika TV yang ada di Facebook AG243, dituliskan kolom komentar untuk nanti ditanggapi oleh narasumber Dr. Diki atau Dr. Ilvana. Sebelum kita masuk ke bahasan utama ya tentang imunisasi, saya ingin bicara atau tanya tentang IIK Bakta dulu ya. Sejauh ini progresnya semakin kinclong dan perjalanan panjang ya. Kita tidak usah ragukan lagi bahwa IIK Bakta kalau ngomongin soal pendidikan kesehatan nomor 1 lah. Di Jawa Timur ini menjadi kampus yang terkemuka. Dr. Ilvana yang kayaknya sudah mulai bergabung di IIK Bakta cukup lama ya. Dengar-dengar mulai tahun 2018 ya. Betul sekali Mas Adnan. Pasti bisa bicara banyak. Monggo, apa yang sebenarnya sudah dilampaui oleh IIK Bakta ini? Oke, terima kasih Mas Adnan. Memang IIK ini dari namanya aja kita memang fokus dalam kesehatan ya Mas Adnan. Kita sudah lama sekali berkecimpung di kesehatan ini guna untuk menciptakan lulusan terutama di bidang tenaga medis ya, kesehatan. Saya sendiri kebetulan saya bergabung dengan Fakultas Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata itu sejak 2018 ya. Tentunya kami tetap berusaha untuk terus berkembang, di mana dalam upaya kami ini kami tidak hanya berfokus untuk mencetak calon dokter gigi saja yang profesional tentunya, tapi kami juga memberikan kontribusi, harapannya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan melakukan pengabdian masyarakat, terutama kami tentang kesehatan gigi dan mulut. Harapannya memang visi misi dari kami adalah mampu menciptakan kemandirian dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya. Begitu. Yang membedakan IIK Bakta dengan kampus-kampus yang lain seperti apa, Dok? Ya. Tentunya kalau kita bicara tentang Fakultas Kedokteran Gigi cukup ada banyak beberapa di Jawa Timur ya Mas Adnan. Tapi kami adalah satu-satunya Fakultas Kedokteran Gigi yang berada di Kediri dan sekaresidenannya. Jadi satu-satunya ya? Iya ya, kalau karesidenan Kediri jadi mulai dari Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan sebagainya gitu. Wow. Nah, kelebihan kami di sini adalah untuk dokter gigi itu memang kami dicetak untuk skill dan experience, karena kami kan ada 2 jalur nih Mas Adnan. Jadi kita menempuh pendidikan sarjana terlebih dahulu, habis itu dilanjutkan dengan pendidikan profesi. Di mana dalam pendidikan profesi itu calon dokter gigi ini dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik dengan melatih skillnya pelayanan di pasien langsung ya, dilakukan di rumah sakit gigi dan mulut. Jadi pelaksanaan pendidikan itu dilakukan di rumah sakit pendidikan utama. Nah, kelebihannya adalah ketika di Kediri ini dokter gigi ini masih memiliki ruang waktu yang cukup banyak dengan kasus yang masih variatif gitu ya, sehingga calon dokter gigi ini akan memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan untuk skill dan experience-nya dalam melakukan penanganan di bidang kedokteran gigi. Jadi variasi kasus itulah yang menjadi keunggulan dari Fakultas Kedokteran Gigi di IIK ini yang berada di Kediri, karena kan cakupannya kami masih cukup luas dari seluruh masyarakat karesidenan ini. Yang khusus gigi dan mulut kami RSGM adalah satu-satunya yang ada di karesidenan ini. Kalau bicara soal RSGM, saya tertarik dengan gedungnya, semakin
bertambah Insya Allah, amin. bagus, Bagus, pengembangan tidak hanya secara fisik tetapi pasti kualitasnya juga ya dok. Amin, amin, insya Allah ya. Kita selalu ya betul sekali kata Mas Adnan ya, kita mencetak itu tidak hanya dari segi fasilitas, tetapi kita tidak pungkiri fasilitas itu adalah penunjang untuk pendidikan ya. Bentuk pembangunan RSGM ini yang insya Allah mungkin tahun depan bisa kita kita rilis ya, kita gunakan bersama-sama. Ini adalah bentuk upaya atau komitmen kami untuk terus memberikan upgrade dalam bidang pendidikan kedokteran gigi gitu. Harapannya ya biar lebih nyaman, sekolahnya enak, fasilitasnya lengkap, kasusnya terpenuhi, calon dokter giginya mantap. Ya. Gitu. Nah, saya pengen ke dokter Diki dulu ya. Dokter Diki bisa melengkapi sebenarnya kalau di IKA Bakta sebagai tujuan atau target pendidikan anak-anak muda terutama ya, yang mungkin sekarang ini masih bingung menentukan pilihan mau lanjut kuliah kemana, bahkan nun sewu setelah sarjana pun banyak yang bingung mau kerja apa gitu kan ya. Bursa-bursa kerja di mana-mana kan dibanjiri ribuan pelamar. Itu membuktikan bahwa memang ada semacam krisis begitu ya antara mungkin dunia pendidikan dan juga dunia industri atau lapangan pekerjaan. Nah, ini kan perlu ada semacam link and match gitu ya kira-kira. Nah, kalau Dokter Diki bisa memberikan ilustrasi seperti apa? Mengapa teman-teman bisa menjadi pilihan di IKA Bakta ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Anan sebelumnya. Jadi memang Institut Ilmu Kedokteran Baktiwiyata ini sudah terkenal ya di Jawa Timur dan juga Sekarisidenan Kediri itu berfokus pada bidang kesehatan. Termasuk jurusan kita yang paling lengkap ya, ada kebidanan, keperawatan, farmasi, kedokteran gigi. Dan yang terbaru yang membanggakan itu baru satu-satunya di Sekediri Raya, yaitu kita membuka Fakultas Kedokteran. Jadi bagi para putra-putri ini ya, dari yang terbaik dari Kediri Raya. Nah, kalau misal dari segi lokasi, maka IIK Baktiwiyata itu sangat strategis ya, karena kita satu-satunya yang ada di Karisidenan Kediri, sehingga tidak perlu jauh-jauh. Kalau mau kuliah, mau jadi dokter, sekarang bisa di IIK Baktiwiyata Kediri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan fasilitas. Nah, di IIK ini saya sebagai dosen anatomi itu cukup kagum ya. Kenapa? Karena fasilitas di lab anatomi kita itu cukup lengkap, yang mana bahkan di beberapa kampus lain itu belum ada, termasuk table anatomi. Jadi kita punya meja anatomi yang 3D animasi itu yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Keren ya. Keren sekali. Dan itu kita sudah punya 5 table, bahkan di kampus lain pun belum ada yang kampus yang FK-nya duluan daripada kita. Itu salah satu fasilitasnya. Ya, benar. Meskipun ini baru lahir, newborn gitu, tapi soal kualitas, soal layanan ataupun fasilitas pendidikannya nggak kalah ya. Benar, tidak diragukan. Itu yang pertama. Selain itu juga kalau di anatomi kita memang tetap menggunakan kadaver ya untuk pembelajaran, tetapi meja anatomi table itu tadi sangat membantu sekali dari segi fasilitas. Dari segi visi misi. Nah, Fakultas Kedokteran ini tidak hanya ingin fokus pada materi kedokteran, tetapi juga implementasinya. Tadi seperti pertanyaan Mas Adnan, kan banyak tuh yang kemudian lulusan kok masih belum dapat pekerjaan. Nah, itu missing link-nya adalah penerapannya. Jadi menurut saya pribadi adalah penerapannya. Ketika dunia kedokteran itu tidak diterapkan di masyarakat, maka ketika sudah lulus, maka ini akan sulit untuk kemudian mencari kerja dan lain-lain. Nah, di IKA Baktiwiyata ini, kita selain pendidikan di dalam kampus juga nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Yang mana itu nanti memaparkan mahasiswa kita sejak dini terhadap pelayanan langsung di masyarakat. Jadi kan yang namanya dokter pekerjaan jasa ya Mas Adnan ya. Jadi kalau menghadapi pasien, keluarga pasien itu pasti ada saja dilemanya. Betul. Kebanyakan, ya ini saya tidak menjelekkan sejawat, tapi ada kasus-kasus perselisihan antara keluarga dengan dokter. Mungkin salah satunya adalah kurangnya komunikasi. Sehingga apabila di Fakultas Kedokteran IKA Baktiwiyata ini kita paparkan dari mulai pendidikan langsung kepada masyarakat. Jadi bisa menghandle bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan istilah-istilah medis kepada orang awam itu cara yang berbeda sekali. Nah, jembatan itu yang nilainya mahal. Iya, betul. Ya,
Jadi kalau misal di suatu instansi, di suatu rumah sakit, dokternya enak nih, jelasinnya enak nih. Iya. Akhirnya kemudian semua pasien mencari dokter tersebut. Iya. Itu sebenarnya kuncinya ada di komunikasi. Kita tidak kekurangan dokter pintar, Iya. tetapi kita masih kurang dokter yang soft skill spoken-nya terhadap keluarga kepada pasien itu masih kurang. Sehingga nanti ada miss di sana. Takutnya ketika kita mau mengambil keputusan, mau tindakan operasi, mau penyuntikan obat ini sudah dilakukan, keluarga protes kok nggak dijelaskan dari awal dan bla bla bla. Itu sebenarnya adalah masalah komunikasi. Jadi juga bukan hanya pembekalan secara teknik dari akademis saja, tetapi ada nilai-nilai psikologis, pembekalan bekerja itu bahwa melibatkan hati juga ya. Benar. Ini yang penting ya. Communication skill itu yang kita perjuangkan di sini. Nah, menarik teman-teman, kalau sekarang juga masih bingung atau mungkin Anda punya putra-putri yang masih bingung mendaftar kemana, kemarin SNBT kebetulan belum lolos, ini menjadi pilihan karena masih ada pendaftaran dibuka sekarang ya. Informasinya kita dapatkan kabar reguler 3 itu masih dibuka 8 sampai 10 Juli mendatang. Betul ya dok ya? Syaratnya gimana nih kalau ingin daftar? Apa ini dokter gigi? Kedokteran atau dokter gigi nih? Ya, semuanya. Tentunya kalau untuk syarat dari masuk di dalam fakultas kesehatan, pada dasarnya sih seperti dengan jalur-jalur yang lain ya. Dari rapotnya juga minimal ada standar minimalnya, kemudian juga dari jurusannya kalau tidak salah harus IPA, mungkin kalau nggak salah itu ya IPA. Kemudian dari syarat kesehatan ya, secara khusus tidak ada khususnya yang ini kesehatan secara umum baik, kemudian kesehatan secara generalnya oke, tidak ada permasalahan karena kan memang untuk tenaga medis ya. Itu kalau untuk fakultas kedokteran gigi sama kedokteran, nanti mungkin kalau salah ada seleksinya nanti, seleksinya ada 2 tahap, seleksi administrasi yang dilanjutkan dengan seleksi tes kompetensi. Insya Allah sih kalau untuk Gen-Z ya sekarang ya, kalau Gen-Z sekarang dengan segala teknologi yang sudah banyak sekali terjadi, yang sudah disuguhkan, insya Allah secara kompetensi kami tidak ragukan lagi. Iya. Termasuk juga untuk teman-teman yang masih bingung ya, saya mau ngambil prodi apa ya yang sesuai dengan passion saya atau mungkin ini bisa konsultasi dulu ya di sana ya? Iya, harusnya bisa. Kami ada di bagian pendaftaran kami, ada sudah di gedung yang depannya Kili Suci itu. Oh, gedung baru itu? Iya betul. Gedung Cipto Utomo, betul ya? Di situ nanti untuk pendaftarannya sudah mulai bisa digunakan. Jadi misalnya dari adik-adik, bapak ibu sekalian, putra-putrinya yang butuh konsultasi nih, butuh bantuan untuk mengarahkan ke prodi kesehatan mana nih yang berikan ya. Gak usah khawatir, nanti ada bimbingan atau konseling dulu ya. Oke, termasuk juga bisa room tour kabarnya begitu ya. Tahu fasilitasnya pendidikan apa saja, ini ada apa, ruang-ruang kelasnya atau ruang prakteknya. Boleh ya lihat-lihat di sana. Boleh, terbuka lebar. Nah, supaya teman-teman makin cinta atau sayang atau bisa jadi ada kesan yang impresif begitu ya sebelum masuk ke pendidikan di IKA Bakta, bisa lihat-lihat dulu room tour ya. Nanti akan dipandu oleh tim dari IKA Bakta ya. Tim pendaftaran. Ya, teman-teman silakan langsung saja ke kampus IKA Bakta di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Bandar Lor, Kota Kediri. Teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran secara online juga melalui pmb.iik.ac.id. pmb.iik.ac.id. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata atau IIK Bakta Kediri. Saya masih bersama narasumber Dr. Diki Dewantoro, dosen Fakultas Kedokteran, dan Dr. Gigi Ilvana Ardi Wirastuti, SPKGA, dosen Fakultas Kedokteran Gigi dari IIK Bakta Kediri. Kalau soal imunisasi yang kita angkat hari ini ya, sebenarnya ya kita sering memahami bahwa kelahiran pertama, usia-usia awal anak ini kan usia keemasan ya. Penting sekali ada imunisasi yang diberikan kepada anak. Tapi seringkali juga masing-masing orang tua juga pemahamannya beda-beda ini terkait dengan imunisasi ya. Nah, seberapa penting sebenarnya imunisasi ini diberikan kepada anak, Dokter Diki dulu? Ya baik,
Jadi imunisasi ini mungkin kalau di gambaran orang tua ya, sekali mendengar kata imunisasi pasti nanti bayinya rewel, nanti adiknya nangis, panas begitu. Sehingga lebih baik ditunda aja atau bahkan nggak usah dilakukan imunisasi. Iya. Nah, padahal secara bukti klinis itu imunisasi terbukti mencegah penyakit-penyakit yang justru mematikan. Di era dulu mungkin ada polio, sekarang sudah mulai eradikasi. Dulu ada hepatitis B gitu. Sehingga secara bukti klinis memang imunisasi itu bisa menurunkan angka kematian dari penyakit-penyakit yang cukup berat. Jadi penting sekali. Begitu. Jenis imunisasi yang perlu diberikan kepada anak apa saja? Oh ya, baik. Jadi kalau kita mengikuti programnya pemerintah ya, karena memang imunisasi itu didesain sesuai kebutuhan di setiap negara. Jadi imunisasi di Indonesia dan di tempat lain mungkin berbeda. Ya. Maka kita bisa menggunakan panduan dari IDAE. Ketika bayi itu lahir, maka setidaknya langsung dapat 3, yaitu imunisasi hepatitis B, kemudian BCG untuk TBC, kemudian satu lagi adalah imunisasi yang diberikan untuk polio. Nah, itu bisa dikejar sampai usia 1 bulan. Nanti setelah itu di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat secara berturut-turut kita memberikan pentabio. Pentabio itu berisi dari 5 vaksin sekaligus, yaitu dimulai dari hepatitis B pastinya, polio, kemudian juga ada DPT untuk difteri dan pertusis, kemudian nanti juga ada pemberian di bulan 2, bulan keempat juga ada rotavirus. Apabila kita mengacu pada buku kesehatan ibu dan anak yang buku pink itu sudah ada jadwalnya. Sehingga nanti bayi tinggal dibawa ke posyandu, ke puskesmas untuk dijadwalkan imunisasi. Itu harus berurutan ya dok memang? Harus berurutan. Jika sampai ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan imunisasi saat itu, misal sedang batuk pilek, demam, maka bisa ditunda. Dan ditundanya tetap sesuai urutan. Sehingga kalau bisa dibilang dalam tanda kutip molor. Jadi tidak bisa digantikan, ini skip, bulan depan ganti imunisasi yang ini. Tidak bisa, kalau bisa berurutan. Tapi dengan kondisi masyarakat yang mungkin literasinya memang berbeda-beda ya. Jika kesadaran itu baru muncul di akhir-akhir atau telat gitu istilahnya, apakah bisa imunisasi yang terlewat tadi dirapel atau apa begitu istilahnya? Bagaimana dok? Ya, jadi imunisasi itu tadi kan memang ada timingnya yang paling optimal. Akan tetapi jika memang ada suatu kondisi seperti itu tadi, maka bisa kita lakukan yang namanya catch up. Jadi kita mengejar ketertinggalan seperti itu. Dan ini juga penting saya perlu sampaikan bahwa mungkin ada beberapa golongan orang tua itu masih menganggap imunisasi berbahaya. Imunisasi itu mungkin tidak halal gitu. Atau mungkin justru yang pandangan ekstrim bisa membuat anak jadi autis. Nah, seperti itu. Itu ada pandangannya seperti itu. Betul. Itu semuanya adalah mitos. Faktanya imunisasi itu ibaratnya kalau disederhanakan seperti latihan untuk sistem imun. Kalau kita melatih tulang, otot itu dengan olahraga. Akan tetapi jika melatih sistem imun dengan imunisasi. Jadi kalau misal kita memberikan latihan, wajar jika setelahnya demam. Kita olahraga aja setelahnya juga capek. Nah, itu respon tubuh. Nah, kenapa dibilang sebagai latihan bagi sistem imun? Karena sebenarnya vaksin yang kita berikan itu memang mengandung kuman. Bisa virus, bakteri, tapi dilemahkan. Yang sudah pasti tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, ini definisinya jangan dipotong. Jadi imunisasi itu memang kuman yang kita suntikkan tetapi sudah dilemahkan yang tidak berbahaya bagi tubuh. Tetapi masih bisa memicu respon imunitas. Sehingga ketika suatu saat ketemu kumannya langsung dari alam secara penyebaran secara umum, itu tubuh sudah memiliki antibodi untuk melawan kuman tersebut. Ya. Kalau Dokter Ilvana mungkin bisa melengkapi apa sebenarnya resiko jika anak-anak tidak mendapatkan imunisasi? Kalau saya begini ya Mas Adnan, karena saya ini fokusnya di kedokteran gigi anak, mungkin ya saya akan berfokus berbicara tentang kedokteran gigi anak. Ya, kalau sebenarnya kalau ada pertimbangan dari kesehatan gigi anak, apakah ketika anak itu tidak divaksin, apakah nanti akan ada dampak nih dok? Biasanya pertanyaan begitu kepada kesehatan giginya, gitu. Itu yang sering terjadi ditanyakan. Nah, biasanya malah kebalik.
kasus yang saya temuin adalah ketika orang tua itu datang, kemudian anaknya tumbuh dengan kondisi giginya itu tumbuh sudah dengan cedera. Terus, orang tuanya tanya, kenapa ya dok, kok bisa begini? Padahal saya sudah rajin sikat gigi, saya juga minum kalsium dan sebagainya, tapi kenapa kok tumbuhnya giginya sudah ada cedera ya dok? Kayak keropos gitu dok? Atau gimana? Jadi struktur giginya tidak normal. Jadi gigi itu kan harusnya warnanya putih, kuning gitu ya, lapisan keduanya. Jadi ketika lapisan keluarnya putihnya terkelupas, kuningnya kelihatan begitu ya kalau lubang. Nah dia tumbuh sudah langsung dengan lapisan kuning karena lapisan putihnya tidak terbentuk. Itu kita bilangnya hipoplasia enamel atau amelogenesis imperfecta ya kalau genetik kita bilangnya. Nah terus sebabnya apa ya dok? Kenapa bisa begitu? Nah ini kaitannya dengan imunisasi tadi. Jadi pertumbuhan gigi itu tidak dilihat ketika gigi itu tumbuh ke dalam rongga mulut. Tetapi pertumbuhan gigi itu, gigi susu itu sudah terjadi dari masa kehamilan sampai anak itu di usia anak. Jadi kalau gigi susu itu pada saat kehamilan, sedangkan gigi permanen benihnya itu terbentuk pada saat usia 1000 hari kehidupan itu. Jadi mulai lahir itu benih-benihnya sudah tidak. Ketika imunisasi itu tidak dilakukan, kemudian anak itu terinfeksi virus ataupun ibu itu terinfeksi virus, virus itu bisa mengganggu dari pertumbuhan benih gigi tersebut. Nah, tampaknya taunya pas gimana? Ketika dia tumbuh sudah ada cedera gitu. Jadi kita dampaknya itu setelahnya gitu. Jadi baru tahu, loh kenapa dok? Nah, coba kita flashback. Apakah imunisasinya ibu lengkap? Apakah ada infeksi virus atau terkena infeksi virus pada proses kehamilan maupun anak jadi gitu? Ternyata ada korelasinya ya dok ya. Betul. Iya. Lalu solusinya bagaimana kalau sudah seperti itu? Nah ini makanya karena namanya kata menyesal itu di belakang ya Mas Arna ya. Nah terus kalau sudah terjadi gimana? Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya betul. Nah, jadi daftar ke IKA loh. Jadi kalau sudah di belakang, ketika tumbuh dia sudah terjadi di cedera, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Gigi tidak bisa kembali dengan normal, tetapi kita bisa mengurangi dari gejala tersebut. Karena ketika lapisan luarnya tidak terbentuk, gigi akan lebih sensitif. Maka gigi itu kita harus maintenance dengan melakukan proses tambalan. Jadi itu tambalan ya? Ya harus ditambal gitu. Jadi makanya itu tadi saya bilang menyesal itu di belakang gitu ya. Jadi barunya tahu ketika gigi itu sudah muncul ke permukaan gitu. Makanya imunisasi lengkap ini sangat penting untuk anak, betul. Baik, teman-teman silakan kalau ingin berinteraksi dalam perbincangan ini 0811 345 4000, 0811 345 4000 dalam publik interaktif bersama IIK Bakta. Pak Karno di Turen Malang, apakah mahasiswa yang semula pernah sekolah kedokteran dari kota lain lalu pindah ke IK Bakta bisa tetap diterima secara langsung tanpa harus mengulang dari semester awal lagi? Bu Ika di Mojoroto Kota Kediri punya anak laki-laki usia 8 tahun, imunisasi awal tidak lengkap. Terakhir hanya BCG campak dan juga polio. Apakah itu aman? Apakah perlu dilakukan imunisasi susulan? Bu Eli di Kanigoro Blitar punya anak baru tumbuh gigi dan setiap hari rewel. Lalu melihat postingan salah satu influencer parenting mengatakan untuk memberikan Kiko atau es beku untuk digigit oleh anaknya. Dalam kurung hanya dari luar atau tidak diminumkan untuk meredakan ngilu pada tumbuh gigi anak. Dan terbukti anaknya tidak rewel lagi. Apakah hal tersebut dalam medis diperbolehkan? Ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman terkait dengan pindah ke Fakultas Kedokteran IK Bakta ya. Dokter Diki bisa ditanggapi. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi memang di setiap kampus meskipun sama-sama Fakultas Kedokteran, kita memiliki susunan kurikulum yang sedikit berbeda. Sehingga apabila kemudian, mohon maaf, jika dari kampus lain kemudian keluar di pertengahan semester atau di pertengahan kurikulum, ketika masuk ke dalam Fakultas Kedokteran Institut Ilmu Kesehatan Bakta, maka tetap harus ada penyesuaian karena kurikulum kami berbeda. Begitu, sehingga apabila langsung semester 4 berarti masuk ke IK Bakta juga langsung semester 4 juga. Untuk sampai saat ini masih belum ada mekanisme yang memungkinkan hal tersebut. Kecuali apabila nanti ketika sudah selesai S1 pendidikan dokter hanya melanjutkan koas, mungkin kita bisa membuatkan mekanisme tersebut. Tetapi kalau masih S1 belum selesai terus pindah, keterbatasannya ada di perbedaan kurikulum. Seperti itu, jadi tidak bisa disambung. Tetapi secara prinsip bisa ya, hanya ada penyesuaian nanti ya. Kalau untuk yang profesi, tapi kalau untuk yang masih jenjang S1 belum selesai mungkin masih perlu kembali lagi dari awal karena penyesuaian kurikulum. Oh gitu ya. Ya, untuk detailnya nanti bisa diskusi dengan teman-teman IK Bakta ya. Oke.
Lalu pertanyaan berikutnya tentang imunisasi yang usia 8 tahun tadi, Dokter Ilvana, monggo. Belum lengkap ya, terakhir BCG, campak dan polio. Ini malah harusnya dokter Diki. Oh, dokter Diki. Iya. Oh iya, Ini dokter. Dokter Diki Dokter nih. Diki, dokter Diki. Wilayah Nanti. kerjanya nih. Oh iya, nanti. Ya, itu yang kita sebut dengan keterlambatan imunisasi, Mas Adnan. Jadi saya sampaikan tadi, apakah tetap perlu dilakukan imunisasi? Tetap. Nah, itulah yang kita sebut sebagai program catch up atau mengejar ketertinggalan. Dan apabila memang biasanya buku KIA-nya masih ada, silahkan nanti dibawa ke layanan Vaskes yang ada, nanti kita bisa programkan apa yang kita dulukan untuk dilakukan imunisasi segera. Begitu. Tapi kan kalau dari pernyataan ini BCG, polio itu kan berarti masih tahap 1 lah Ya. ibaratnya. Maka tahap 2, tahap 3 akan disusun. Batasan susulannya itu sampai kapan atau usia berapa nih, Dok? Nah, sebenarnya bisa hingga usia remaja. Jadi usia belasan tahun, 15, 16 tahun itu kalau misal memang belum pernah sama sekali, nah itu bisa kita catch up. Bisa ya? Bisa. Tetapi itu tadi kembali lagi periode utama yang paling baik itu ya di awal-awal kehidupan. Jadi kalau Golden misal- periodnya di sana ya? Golden periodnya di sana. Kenapa yang paling rentan adalah yang usia masih di bawah 1 tahun seperti itu. Bukan berarti kalau sudah dewasa saya nggak pernah kena penyakit ini ya, alhamdulillah nggak pernah ya. Ya. Tetapi tetap harus imunisasi, kita namanya catch up. Ya, bagian dari sebenarnya antisipasi ya kemungkinan atau risiko yang lebih berat gitu ya. Benar. Oke. Lalu tentang apa tadi? Rewel ya, anak Oh iya. yang masih melihat ada gigi, influencer gitu menggigit apa ya? Es tadi gimana nih, Dok? Iya. Ini baru nanti saya bantu jawab ya Mas Bima. Jadi kalau untuk tumbuh gigi itu sebetulnya adalah hal yang wajar ketika gigi itu tumbuh disertai dengan rasa sakit ataupun bahkan disertai dengan demam ya. Tapi demam yang dimaksud ini asal tidak lebih dari 39 derajat ke atas ya. Artinya kalau tidak di atas itu tuh tidak ada disertai dengan infeksi yang lain gitu kejadiannya. Nah, apakah dengan ketika tumbuh gigi itu kemudian dikompres es itu akhirnya membaik? Kebetulan ini membaik ya. Sebenarnya membaiknya adalah karena efek kebas dari esnya. Jadi kalau ya kan es kan kita kalau kayak kita ketika olahraga kemudian kita sakit cedera kan kita disemprot. Iya, nah betul. itu kan es ya. Ya, pemain bola biasanya betul. gitu kan. Nah ketika gigi itu dikompres dengan es itu sebenarnya meringankan gejala karena ada efek kebas tersebut. Nah apakah itu boleh dilakukan? Pada dasarnya malah justru kalau untuk meringankan atau mengurangi rasa itu boleh dipijat dengan air hangat justru malah. Jadi es itu hanya sesaat untuk mengurangi rasa sakit, jadi mendistraksi ya. Jadi kalau misalnya cabut gigi kan biasanya pakai es krim. Nah, itu sebenarnya itu tidak ada efek untuk menekan rasa sakit tapi mendistraksi rasa sakit. Maka kalau sarannya yang bisa saya berikan justru ketika tumbuh gigi itu sebaiknya dilakukan pemijatan dengan air hangat. Dengan pemijatan itu dia akan melancarkan pembuluh darah di sekitar situ sehingga proses ketika gigi itu menembus gusi itu tidak terlalu sakit gitu, jadi melancarkan itu. Justru yang bisa dilakukan pijatan seperti apa? Mungkin orang tua bisa menerapkannya, Dok. Ya, boleh pakai kasa dililitkan di jari. tangan begitu, kemudian dikasih air hangat begitu, kemudian dilakukan kita kalau bilangnya gampet. Gampet itu adalah gusi ketika anak anak itu kan belum ada di gigi ya, biasanya gusinya dipijatkan di area gampet atau di area gusi tersebut. Gitu, jadi dipijatkan begitu enggak apa-apa. Pelan-pelan itu ya. Iya, Sampai berapa lama gitu? Kalau sebenarnya kan itu karena pemijatan itu tidak membuat gigi itu tumbuh lebih cepat, tetapi dia mengurangi gejala tadi. Jadi memelancarkan pembuluh darah di area situ. Lalu kapan dilakukan? Misalnya selesai sikat gigi, sekalian membersihkan, sekalian dilakukan pemijatan. Gitu. Jadi apakah kalau giginya belum tumbuh juga harus dibersihkan? Juga harus dibersihkan tadi itu dengan kasa, kemudian sisa susu bisa dibersihkan, sekalian dilakukan pemijatan di area yang tumbuh tersebut. Itu meringankan. Ya. Gitu. Baik, teman-teman, semoga cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Dr. Diki dan juga Dr. Ilvana. Teman-teman yang ingin berinteraksi yang lainnya masih ada kesempatan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih ada di Public Interaktif bersama IIK Bakti Wiata Kediri. Saya Adnan Raharja, masih bersama narasumber Dr. Diki Dewantoro, dosen Fakultas Kedokteran, dan Dr. Gigi Ilvana Ardi Wirastuti, SPKGA, dosen Fakultas Kedokteran Gigi dari IIK Bakti Wiata Kediri. Kalau
selain imunisasi tentu sempat kita singgung di awal temanya adalah tentang nutrisi ya dok ya. Seberapa penting sebenarnya pemberian nutrisi saat tumbuh kembang anak selain imunisasi yang kita bahas di awal tadi? Siapa? Dokter Digi dulu ya. Silakan menjawab terkait dengan nutrisi ya. Terima kasih Mas Adnan. Jadi memang kita sering berbicara tentang golden period. Ya. Golden period itu 1000 hari kehidupan pertama. Nah itu selain memberikan perlindungan dari berbagai macam infeksi dengan imunisasi, yang pasti dukungan internal itu juga harus dicapai, yaitu dengan nutrisi. Nutrisi itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien. Ya. Yang makronutrien itu terdiri dari 3 hal. Karbohidrat yang merupakan sumber energi, terdapat di seperti nasi, kemudian juga di karbohidrat lain mungkin roti, nah itu merupakan karbohidrat tinggi. Yang kedua adalah protein. Yeah. Protein itu adalah zat pembangun. Justru anak-anak yang sedang fase pertumbuhan proteinnya harus tinggi sekali. Dari susu, dari daging, dari telur, tempe, tahu, itu proteinnya tinggi sekali. Terus yang ketiga adalah lemak. Mungkin ini diabaikan ya. Kalau pada orang dewasa, wah lemak itu berbahaya, makan berlemak itu berbahaya. Tapi kalau pada anak-anak, makanan berlemak yang mana lemaknya lemak alamiah ya, terutama lemak nabati, ketika dari minyak sayur atau minyak yang dikandung di dalam tadi yang saya sebutkan kayak telur, susu juga mengandung lemak, itu penting untuk pertumbuhan. Sedangkan untuk mikronutrien dibutuhkannya sedikit tetapi harus selalu ada, yaitu adalah contohnya vitamin A untuk penglihatan, vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan juga gigi, seperti itu. Lalu ada zat besi dan banyak yang lainnya. Jadi vitamin juga perlu diberikan. Jangan sampai cuman sekedar asal kenyang saja gitu dok ya. Karena nutrisi-nutrisi yang penting juga perlu diberikan kepada anak ya. Benar. Oh ya. Kalau sebenarnya seberapa penting sebenarnya nutrisi nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak dok? Oke, jadi sering kita mendengar istilah stunting ya. Stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu kurang dari nilai rata-rata anak seusianya. Betul. Jadi stunting itu bukan berat badan yang dinilai tapi tinggi badan. Nah itu menandakan pertumbuhan tulangnya terhambat. Pertumbuhan tulang yang terhambat itu bukan di usia sekolah dasar, SMP, SMA bukan. Tetapi justru pencetusnya ada di 1000 hari pertama. Sehingga kalau kita bicara mana yang lebih butuh nutrisi, anak balita atau sudah dewasa untuk mencegah stunting, maka harusnya di 1000 hari pertama atau balita. Itu yang lebih utama sekali. Jadi sangat mempengaruhi. Jika 1000 hari pertama itu nutrisinya kurang, maka berdampaknya hingga dewasa, stunting, seperti itu. Jadi memang ada hubungan semacam yang hubungan sinergis ya antara imunisasi, nutrisi, sama kesehatan anak ya? Ya, itu sangat berkorelasi. Anaknya makannya baik, nutrisinya baik, tapi daya tahannya lemah, nggak diimunisasi, juga sakit, akhirnya nggak mau makan. Anaknya diimunisasi, habis imunisasi, nutrisinya nggak baik. Nah, bagaimana tubuh melawan infeksi jika kemudian nggak ada nutrisinya? Jadi semuanya harus terpenuhi. Tapi gimana dengan anak-anak yang nggak suka makan sayur atau protein, nggak suka makan telur? Orang tuh kadang-kadang bingung ini, ya sudah makan dikasih yang suka-sukanya aja gitu. Sementara mungkin ada nutrisi yang terabaikan. Oke, baik. Untuk itu ada tekniknya. Yang pertama harus dipahami bersama bahwa pada usia 0 hingga 6 bulan itu harus ASI eksklusif. Tidak boleh diberikan makanan tambahan lainnya. Justru bahaya jika sebelum 6 bulan sudah diberikan makanan tambahan. Jika sudah lebih dari 6 bulan, cara untuk melatih anak makan itu harus bertahap. Yang pertama dari makanan yang benar-benar halus. Jadi bubur. Kalau bubur itu sayur dihancurkan, wortel dihancurkan, nasi dihancurkan. Itu pada usia 7 hingga 9 bulan. Setelah itu nanti meningkat menjadi makanan-makanan padat tapi kecil-kecil dan seterusnya. Sehingga jika dilatih dari posisi tersebut dengan cara seperti itu, harusnya anak semakin dewasa nanti makan enak. Tapi jika kemudian anak-anak ini nggak mau makan buah, sayur, sekarang banyak suplementasi vitamin-vitamin yang bisa ditambahkan dalam makanan. Nah itu juga bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin yang didapat dari sayuran. Ya. Sering kita mendengar istilah malnutrisi. Sebenarnya bagaimana itu dok? Malnutrisi itu adalah mal, artinya salah. Nutrisi itu nutrisi, berarti kesalahan nutrisi. Malnutrisi itu tidak hanya tubuh yang kurus,
nggak hanya gizi buruk, justru yang gendut atau obesitas itu juga malnutrisi. Oh ya? Ya, jadi ada dua tipe. Malnutrisi itu Bukan karena malnutrisi. kekurangan gizi aja, Ya. bisa jadi kelebihan ya. Kelebihan itu juga kita sebut sebagai malnutrisi. Makanya yang benar adalah berat badan yang ideal. Seperti itu. Iya. Kalau dari sisi kesehatan gigi sendiri, Dokter Ilvana, bagaimana sebenarnya tumbuh kembang ini bisa diantisipasi orang tua sejak awal, Dok? Iya. Terima kasih Mas Adnan. Ini betul sekali, terkadang ini yang sering terluput ya. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Dokter Diki, ada kondisi wasting dan stunting. Jadi kalau wasting itu kurus ya, jadi berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Yep. Sedangkan stunting itu adalah tinggi badan atau panjang badannya tidak sesuai dengan usianya. Penyebabnya adalah karena intake dari makro dan mikronutriennya yang tidak bisa maksimal untuk anak. Nah, terkadang sudah kenapa ya Dok, anak saya tidak mau makan ini, tidak mau makan itu loh. Hati-hati. Jadi ada sebuah struktur rongga mulut pertama kali yang digunakan untuk mengunyah itu adalah gigi. Nah, betul. Ketika gigi anaknya itu lubang atau kesehatan giginya tidak dijaga, itu bisa menjadi salah satu faktor terbesar anak itu tidak mau makan. Gitu. Dan itu yang sering luput. Nah, ini sering kali nggak terdeteksi ya. Betul, iya. Jadi kadang anak saya nggak mau makan daging. Coba Mas Adnan bayangkan, dia lubang giginya terus makan selilit-selilit. Akhirnya males dia. Iya. Nah, akhirnya kebutuhan nutrisi yang harusnya dipenuhi untuk tumbuh kembang pada seluruh tubuhnya akhirnya terhambat karena kondisi tersebut. Banyak sekali yang saya temukan setelah anaknya dirawat giginya, kemudian dia bisa makan dengan enak, langsung kalau kita bilangnya dalam 1000 hari kehidupan itu ada grafik yang dinilai untuk kita bilangnya Z-score-nya ya. Dari setiap posyandu itu nanti dicatat begitu ya. Dia langsung bisa naik karena ya memang bisa makan dengan enak, dia bisa mau gitu. Jadi terkadang nutrisi yang tidak terpenuhi itu bisa juga karena kesehatan rongga mulut gigi anaknya itu yang tidak dijaga dengan baik. Maka memang di Hari Nasional Anak ini ya, kita Hari Anak Nasional ini saya titipkan kepada seluruh orang tua bahwa kesehatan itu awal mulanya adalah juga dari rongga mulut. Jadi kesehatan rongga mulut itu sangat-sangat bisa menunjang dari kesehatan secara keseluruhan anak tersebut. Jadi memang harus dijaga, itu yang penting saya garis bawahi. Teman-teman yang masih bingung dengan masa depan, segera tetapkan pilihan untuk menempuh studi di IK Bakta karena peluang kerjanya, kalau prospek kerjanya tenaga kesehatan pasti nggak terbatas, masih sangat luas ya Dokter Ilvana ya. Segera saja daftar ke IK Bakta Kediri, Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Bandar Lor, atau teman-teman bisa kunjungi pendaftaran online di pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id. Call center 0857 17 17 1735, 0857 17 17 1735. Ada beberapa pertanyaan, Dokter Diki dulu bisa menanggapi tentang saat kecil belum lengkap imunisasinya ya. Monggo Dok. Ya, jadi kalau saat kecil tadi belum lengkap imunisasinya, maka termasuk hal yang harus dikejar ya, catch up itu tadi, sehingga memang ada formulasi khusus ya. Jadi kita tidak bisa kemudian serta-merta meminta imunisasi apa saja yang terlewat, itu kita harus sesuaikan kembali. Meskipun sudah remaja 16 tahun tadi ya. Itu jadi makanya nanti kalau ada buku KIA-nya di bawah ke Vaskes Kesehatan Puskesmas Posyandu, nanti kita akan lakukan, pasti semua nakes paham untuk dijadwalkan ulang mana saja yang kita dulukan, seperti itu. Semoga masih ada ya buku pinknya. Jika tidak ada berarti catatan yang terakhir. Iya. Masih bisa usia remaja masih bisa dilakukan ya treatment atau vaksinnya ya. Kemudian tentang tadi gigi anak open bite, bagaimana dokter? Iya, Mas Adnan. Kita harus pahami dulu open bite itu tadi ya. Jadi open bite itu artinya gigitan, Mas Adnan. Iya. Gigi yang baik itu adalah gigi atas sama gigi bawahnya kita ketemu, betul ya? Kebiasaan apa tadi? Kayaknya ngempeng atau ngedot itu ya. Nah, ketika ada kebiasaan buruk, kita bilang kebiasaan buruk ya, karena ketika harusnya ngempeng atau dot itu bisa berhenti di bawah 3 tahun. Tapi ketika dia terus berlanjut, maka akan terjadi tekanan antara gigi atas dan bawah yang membuatnya akhirnya lama ada benda asing di situ. Akhirnya gigi atas dan gigi bawahnya tidak bertemu secara garis, mungkin secara
secara gambaran besarnya kita bilangnya open bite. Nah, apakah itu masih bisa diperbaiki? Sangat bisa. Jadi ada namanya kita bilang di dalam kedokteran gigi anak itu kita bilangnya growth spurt. Jadi itu adalah titik tinggi-tingginya pertumbuhan rahang yang dimana cewek dan cowok itu berbeda usianya. Di cewek itu dia lebih cepat, jadi usia 8 sampai 9 tahun, sedangkan pada cowok itu 9 sampai 12 tahun. Nah, apa yang dilakukan dok? Apakah itu bisa dikoreksi? Sangat bisa, tapi tidak dengan behel. Ya, pertama memang cara untuk mengoreksi kita harus hentikan dulu kebiasaan buruk tersebut. Jadi mau giginya diturunkan, dipertemukan, kalau kebiasaan itu tidak dihentikan, maka dia akan kembali lagi. Nah, upaya yang pertama yang dilakukan adalah menghentikan kebiasaan. Menghentikan kebiasaan itu kalau bisa berhenti secara mandiri dengan pendampingan orang tua maka bagus sekali. Akan tetapi ketika tidak bisa karena sudah lama ini dari kecil sampai di ngedot, maka harus dengan digunakan alat. Nah, jadi tahap pertama memang harus dihentikan dulu kebiasaannya. Baru ketika dihentikan kebiasaannya, tidak ada benda asing tadi yang mengganggu dari proses pertumbuhan rahangnya, baru nanti bisa dibikinkan alat untuk perbaikan tumbuh kembang ya. Tumbuh kembangnya baik dari tumbuh kembang rahang dan tumbuh dan gigi. Jadi apakah bisa? Sangat bisa dan harus dikejar di usia tersebut. Karena itu adalah waktu yang baik. Karena jadi kalau lagi pertumbuhnya tinggi-tingginya, kita lebih cepat untuk melakukan perbaikan. Nah, apakah kalau lewat juga bisa, misalnya usia 12 tahun ke atas gitu ya? Bisa, akan tetapi dia kecepatannya menurun. Artinya butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki gitu. Dok, kalau ada anak dengan kasus seperti gigis istilahnya, kalau gigis yang karang gigi atau habis-habis gitu, kadang-kadang hitam-hitam dan kecil begitu, apakah ini ada korelasinya dengan imunisasi atau nutrisi yang diterima si anak? Jadi sebetulnya kalau gigis itu faktor utamanya memang awalnya adalah lubang gigi ya. Jadi lubang itu sebabnya adalah intake makanan manis yang terlalu tinggi. Jadi makanan manis itu ataupun sikat giginya yang kurang tepat. Jadi apakah anak saya kadang saya enggak makan permen dok, tapi akan tetapi ada makanan yang hari-hari kita tuh mengandung glukosa, jadi mengandung gula. Kayak nasi itu kan mengandung gula. Bedanya kalau permen dia gulanya gula simpel, jadi begitu kena gigi langsung bisa menyebabkan gigi lubang. Tapi kalau nasi meskipun dia kena gigi, tapi lama nempelnya karena nggak disikat, dia juga bisa menyebabkan lubang. Nah, sebenarnya kalau gigi gigis itu bukan karena tidak ada kaitannya dengan imunisasi yang tidak lengkap ya, tapi karena pure kesehatan rongga mulutnya yang masih kurang, yang menyebabkan tadi itu, jadi giginya tergerus karena adanya gula yang tidak dibersihkan, sisa makanan yang dibersihkan akhirnya habis. Nah, itu dampaknya kebalik, ketika gigi habis maka rahangnya akan mengkeret. Nanti dampaknya ke depannya giginya berantakan, satu. Yang kedua dia tidak bisa makan dengan baik karena gigi depannya nggak bisa dibuat gigit, akhirnya intake nutrisinya yang kurang. Jadi dampaknya begitu. Jadi kebalik. Jadi ketika gigis itu yang menyebabkan pertumbuhan anak bisa terganggu, baik pertumbuhan rahang maupun pertumbuhan secara keseluruhan. Baik. Gitu. Baik. Nah, kalau dari apa yang kita sampaikan atau kita bahas sejak awal tadi, sebenarnya garis utama atau yang perlu digaris bawahi terkait dengan keberadaan imunisasi, kemudian pemberian nutrisi yang tepat untuk anak di golden period, apa yang mesti diperhatikan masyarakat, poin-poin yang menjadi panduan untuk kita, Dokter Diki? Ya baik, yang pertama dari imunisasi garis besarnya adalah kalau bisa tepat waktu. Karena kalau ditunda semakin rentan. Yang kedua untuk nutrisi, mungkin kata yang bisa saya sampaikan adalah terukur dan tertakar. Karena memang setiap usia memiliki kebutuhan energi proteinnya masing-masing. Tidak bisa kita samakan usia awal dengan usia yang sudah pertumbuhan. Anak-anak itu pasti nutrisinya jauh lebih besar. Banyak kok platform yang bisa melakukan perhitungan nilai gizi dari suatu makanan untuk membantu menakar ya, mengukur dan juga menakar. Jika dua hal itu terpenuhi, insya Allah sih stunting, wasting bisa kita cegah seperti itu. Ya, kalau Dokter Ilvana, saya pengen memberikan ajakan untuk masyarakat supaya orang tuanya nggak ragu untuk mendaftarkan sekolah di IK Bakta, Dok. Oke, kalau mungkin poin untuk bagaimana orang tua yakin ya, Mas Adnan untuk daftar ke IK Bakta, kita sudah bahas tadi dari awal sampai akhir, pada intinya kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang akan bergabung bersama kami di IK Bakta. IK Bakta ini kita adalah tidak hanya fokus untuk mencetak lulusan yang tidak hanya pintar, tetapi juga
bersifat aplikatif ya, Yeah. artinya seni kesehatan atau kedokteran itu adalah seni, maka yang kita butuhkan adalah pengalaman gitu. Jadi mari percayakan pendidikan anak Bapak Ibu sekalian di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata ini untuk mencetak tenaga kesehatan yang tidak hanya pintar akan tetapi juga profesional dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, nanti bisa berjuang di fight di dunia kesehatan dan dunia pekerjaan. Mantap. Gitu. Sukses untuk teman-teman IKA Oke, Bakta. terima kasih kasih. Dr. Terima Ilvana, kasih. Dr. Gigi Terima juga kasih. terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Ya, terima kasih Mas Atna atas kesempatannya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Ada Dr. Diki Dewantoro, dosen Fakultas Kedokteran, dan Dr. Gigi Ilvana Ardi Wirastuti SPKGA, dosen Fakultas Kedokteran Gigi dari IIK Bakta. Kita membahas tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap dan pemenuhan nutrisi optimal untuk tumbuh kembang anak. Jangan lupa, untuk Anda yang ingin menjadi tenaga kesehatan yang unggul, segera mantapkan pilihan untuk segera mendaftar ke IIK Baktiwiyata Kediri. Ada 5 fakultas dan puluhan prodi yang bisa dipilih, tergantung nanti passionnya kemana. Kalau masih bingung, segera konsultasi di sana, masih ada kesempatan. Langsung ke Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Bandar Lor Kediri. Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Bandar Lor Kediri, atau ke pmb.iik.ac.id. pmb.iik.ac.id. Call center 0857 17 17 17 35, 0857 17 17 17 35.